Gimana Mbak Uci? Ada mau tanya lagi? Iya dok, Apa? kalau payudara nyeri itu Mm-mm. kenapa? Ah, payudara nyeri Mm-mm. atau nyeri di payudara. Nyeri di payudara itu bisa pada wanita yang tidak menyusui dan wanita yang sedang menyusui. Harus dibagi dua nih ya, wanita sedang menyusui sama yang enggak menyusui. Kalau yang lagi menyusui itu bisa jadi karena ASI yang dikeluarin itu nggak lancar atau salah dalam memberikan ASI sehingga terjadi pengerasan di payudara itu juga bisa. Sehingga kalau sampai terjadi pembengkakan pasti akan ada nyeri. Nyeri yang karena pembengkakan akibat ASI yang nggak keluar itu biasanya disertai ada panas badan. Ya, sehingga pengobatannya harus dikompres pakai air hangat, kemudian juga harus ada penurun panas, pengurang nyeri, sama ada antibiotik. Nah, untuk yang wanita tidak menyusui, ya artinya baik sudah menikah atau belum, artinya yang tidak hamil dan tidak menyusui, itu kemungkinannya bisa karena trauma. Artinya trauma itu kepentok atau apalah, pokoknya ada benturan, ya, ada benturan, ada trauma, ya. Baik saat benturan itu diingat apa enggak diingat ya, terasa atau enggak terasa, tapi itu biasanya sih cepat reda, cepat hilang asal benturannya tidak hebat ya. Kemudian yang kedua bisa karena hormonal. Yang karena hormonal ini biasanya mendekati haid ya, mendekati haid atau selama haid ya, itu bisa jadi itu. Nanti kalau haidnya sudah hilang, sudah selesai, ya udah biasanya baik lagi. Sekalipun tidak setiap haid pasti mengalami itu, tapi artinya bisa saja mempengaruhi nyeri pada payudara. Itu haid itu, ya. Nah, kalau misalnya pada saat nyeri mendekati haid atau selama haid, ya buat istirahat aja kalau mau nyeri banget. Kalau misalnya nggak tahan, ya bisa minum obat pengurang obat-obat pengurang nyeri, ya. Bisa juga dibantu dengan kompres air hangat, ya, sifatnya hanya sementara aja. Jadi tidak harus minum obat pengurang nyeri sehari 3 kali itu nggak perlu. Kalau yang nyeri banget ya sudah, buat istirahat aja nggak masih nyeri, ya udah minum obat pengurang nyeri sampai dikompres air hangat. Kalau sudah reda ya sudah nggak usah dikasih obat. Nanti kalau haidnya udah selesai biasanya sembuh. Itu pun hanya hari pertama kedua aja biasanya. Mendekati haid sama haid hari pertama kedua masih sampai hari ketiga, setelah itu sudah reda biasanya. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Ya, kan nggak lagi menyusui kan? Enggak dok. Nah, lah itu makanya nggak usah khawatir. Ya. Ya. Kalau ciri-ciri tumor itu seperti apa dok? Nah, bisa juga nyeri di payudara itu karena ada benjolan. Ya, ada benjolan, ada infeksi juga bisa. Cuman kalau infeksi pasti ada benjolannya juga, disertai adanya suhu meningkat, ada panas badan, ya itu. Sehingga kalau misalnya nyeri, suhu tubuhnya meningkat, ada benjolan di payudara, segera berobat, ya segera berobat. Karena kalau ada infeksi harus dikasih antibiotik juga. Nah sekarang kalau ada benjolan, tetapi tidak ada panas badan, dan benjolannya ini tidak nyeri, ini yang perlu diwaspadai. Ya, sehingga seorang wanita harus bisa periksa payudara sendiri. Namanya adalah sadari. Sadari itu periksa payudara sendiri. Caranya misalnya di depan kaca habis mandi, eh, tangan bisa di belakang kepala, bisa juga apa namanya, tangan di pinggang, diperhatiin di depan kaca itu, kanan dan kiri, ya. Apakah simetris apa enggak? Misalnya ini depan ada payudara, ya dibayangin depan ada payudara, ya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, dilihat di kaca itu kanan dan kiri simetris apa enggak, kelihatan ada benjolan apa enggak, ya. Nanti setelah itu kita meraba payudara sendiri, misalnya payudara yang kiri.
tangannya ada di belakang kepala. Di belakang kepala, ya. Pertama dari puting dulu. Dari puting payudara ditekan, ada cairan keluar apa enggak. Setelah itu pakai 2 jari ini ditekan-tekan aja pelan-pelan ya, searah berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan dengan arah jarum jam. Terus ya ditekan-tekan pelan, diraba sampai ke ketiak ya. Kalau misalnya ada benjolan diperhatikan. Ini benjolannya kira-kira diameternya berapa senti? Nyeri apa enggak? Ya, diingat-ingat itu, diingat-ingat. Kalau sudah yang kiri selesai, ganti yang kanan. Payudara kanan, ini tangan kanan di belakang kepala. Kemudian pegang dulu puting payudara, ditekan, ada keluar cairan apa enggak. Ya, setelah itu pakai 2 jari ditekan pelan-pelan searah jarum jam. Searah jarum jam, muter sampai keluar, nanti sampai akhirnya ke ketiak, ya, sampai ke ketiak. Sama juga seperti tadi yang sebelah kiri. Kalau ada benjolan itu diraba kira-kira berapa senti. Berapa senti, ada nyeri apa enggak. Ya, bila perlu dicatat nanti, dicatat aja di catatan ada benjolan diameternya berapa ya. Nanti diperhatikan tiap minggu dicek sendiri aja ya. Dalam 1 bulan membesar apa enggak? Ya, kalau misalnya dalam 1 bulan diameternya menjadi cepat besar, segera berobat. Ya. Itu pun kalau misalnya khawatir tidak membesar pun segera berobat ke dokter ya. Karena supaya diketahui benjolan itu bahaya atau enggak, harus dilakukan tindakan apa enggak, harus diobati apa enggak ya, supaya jelas. Yang terpenting berarti sekarang ada ilmu tambahan, sadari periksa payudara sendiri. Nah, ini nanti sampai rumah dicek ya. Nah, dicek, dibuka di depan kaca ya, bisa begini, ya dicek, setelah itu nanti baru. Bisa sambil tiduran boleh. Sambil tiduran diperiksa boleh ya. Sambil berdiri juga boleh. Ya, itu. Jelas ya? Jadi nanti sampai di rumah dicek Mbak Uci sama Mbak Isna. Dicek harus tahu sadari. Nah, setelah itu juga nanti kasih tahu ke saudara yang lain, kakak adik juga supaya kalau semua orang itu sudah mendeteksi ada benjolan, segera berobat, maka tumor payudara itu bisa ditekan. Artinya jumlah penderita tumor payudara di Indonesia ini akan bisa ditekan untuk sekian tahun yang akan datang. Jelas ya? Jelas, Dok. Itu ya? Iya, Oke. Dok. Kita lanjut Makasih, lagi ya. Dok. Oke, Iya, ya. makasih, Dok.